Ya, ayat saum dimulai dari 183 sampai 187. 183 menerangkan bahwa kewajiban saum Ramadan yang diwajibkan kepada orang beriman sama ya hukumnya dengan yang diwajibkan kepada orang-orang dulu. Nah, di ayat ini tentang hukum-hukumnya. Nah, mengapa di sini disebut tentang hukum-hukumnya? Karena begini, kewajiban saum yang dibebankan kepada umat Nabi Muhammad sama dengan yang dibebankan kepada umat dulu, sama. Tapi kaifiatnya yang berbeda. Kaifiatnya yang berbeda. Di Al-Baqarah ayat 183, ayat saum diujungi dengan tatakun. Demikian juga di ayat yang terakhirnya diujungi dengan yatakun. Yatakun teh supaya kamu bertakwa. Nah, versi saya ya, takwa itu menjalankan aturan. Apik menjalankan aturan. Di jalan raya ada aturan. Nah, takwa di jalan raya itu apik. Ya. Mematuhi aturan lalu lintas, jangan berhenti di mana saja. Ya. Jangan melaju di kecepatan lebih, tidak boleh melanggar lalu lintas dan yang lainnya. Jadi yang disebut takwa itu apa? Apik menjalankan aturan. Walaupun kita selamat nih di jalan, tapi kita banyak melanggar aturan, ente takwa. Walaupun dia selamat. Ada orang di jalan raya celaka, katabrak, nabrak, tapi dia sudah menjalankan aturan, berpahala. Di hadapan Allah berpahala. Dia sudah saum menjalankan aturan, saumnya baik. Tapi akhirnya dia sakit di opname misalkan. Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Selama dia apik menjalankan aturan, dia berpahala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pentingnya umat Islam tolabul ilmi. Karena kalau orang Islam rajin ibadah tapi tidak ada panduan ilmunya, ke ibadahna bade kumaha. Rajin saumnya tapi tidak tahu aturan saum. Rajin berwudu tapi tidak tahu cara wudu yang benar. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini rajin melakukan ibadah tapi setelah meninggal dunia ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cek orang Sunda mah ulah dugi ka capek gawe tapi teu kapake. Leheung teu kapake hungkul kadituna diteke begitu. Ya, karena ibadah yang diterima Allah itu ya yang harus sesuai tuntunannya. Harus sesuai tuntunannya. Yang sesuai tuntunannya pun belum tentu Allah terima. Apalagi yang tidak sesuai tuntunan. Saumnya sesuai tuntunan, Allah pasti akan terima, belum tentu. Karena ibadah yang diterima itu faktor pendukungnya banyak. Bukan hanya sesuai dengan tuntunan ini, juga ada tuntunan yang lain. Wudunya bagus, wudunya. Mulai dari cuci telapak tangannya, berkumur-kumurnya, mencuci mukanya, sampai baca syahadatnya bagus. Tapi hatena teu ikhlas, lapur. Takbiratul ihramnya bagus, baca Fatihahnya merdu, ruku sujudnya tepat, sampai salam dikirnya bagus. Tapi sholatnya hayang kapuji, lapur. Allah akan menerima ibadah yang sesuai tuntunan. Tapi yang sesuai tuntunan pun belum tentu diterima. Apalagi yang tidak sesuai tuntunan. Mengapa? Sekali lagi ya. Jadi
Ibadah yang diterima oleh Allah itu faktornya banyak. Bukan hanya sesuai tuntunan tata caranya. Nah HTG kudu hiji akan teh ikhlas lillahi ta'ala. Makanya dalam hadis, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang saum Ramadan karena beriman kepada Allah. Percaya aturan saum ini hanya Allah yang mengatur. Dan kami melaksanakan saum tidak ada lain lillahi ta'ala. Dan mengharapkan hanya kepada Allah. Ihtisaban itu. Maka jaminannya bukan hanya berpahala. Gufirolahu mata kodama min danbih. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, sok Bapak Ibu ya hadirin hadirat rahimakumullah, umumnya kaum muslimin, jadikan Ramadan tahun ini bukan hanya menumpuk pahala, tapi jadikan kiparat dosa-dosa kita yang pernah dilakukan. Ya, sesuai janji Nabi, Ramadan itu akan menghapus dosa ke Ramadan yang sebelumnya, setahun yang sebelumnya. Sok sekarang kita ke ayat, kita bahas satu poin ya. Di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rofasu ila nisaikum. Selintas baca ayat ini aneh, Pak. Bahasanya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa, ya, malam hari mulai dari maghrib sampai terbit fajar kan malam itu. Halal. Apa yang dihalalkan? Rofas kepada istri-istrimu. Apa rofas teh? Bercampur atau bercumbu. Yang bercumbu ini yang biasanya awal orang mau bercampur. Coba Bu, dihalalkan kepada kamu bercampur dengan istri kamu. Sok dah selintas mah aneh. Kan memang halal ya. Suami istri bercampur halal kan? Halal. Malam hari halal. Di Ramadan juga malam hari halal ya. Mengapa kok Allah disebut lagi? Dihalalkan bagi kamu bercampur dengan istri-istri kamu. Nah dari tadi disebut ge halal. Nah dulu saya pertama membahas ayat ini aneh begitu. Nah inilah pentingnya belajar, penting baca kitab tafsirnya, bagaimana komentar para ulama, sababun nuzulnya. Nah, mengapa di sini ada bahasa uhilla lakum lailatas siyami rofasu ila nisaikum? Karena awal diwajibkan Ramadan, ya dari dulu sampai diwajibkan saum Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Selama saum itu tidak boleh bercampur. Jadi selama saum baik siang maupun malam, dari dulu sampai tahun kedua Hijriyah, suami istri tidak boleh bercampur sama sekali siang maupun malam. Begitu. Baru saja paham, oh paingan atau ayeuna mah dihalalkeun karena dulu mah tidak halal. Sok, coba Bapak Ibu, kalau aturan tidak boleh bercampur selama Ramadan siang malam, kalau aturan ini masih berlaku di zaman sekarang, saya yakin banyak yang tidak kuat. Beroraah orang lah yang imannya mungkin masih jauh ya dengan iman para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi saja ketika aturan yang tadi berlaku, ada yang tidak kuat. Tidak kuat. Nah oleh Allah diperlingan. Dihapus hukum bercampur tidak boleh selama bulan Ramadan sudah mansuh. Mansuh teh dihapus oleh ayat ini. Satu. Teras hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Waduh ini bagus ya. Ini kaitan dengan fikih keluarga ini. Ya, jadi di Ramadan oge angger kedah romantis suami istri teh. Ya, tidak boleh istrinya ke suaminya, Pak,
Ramadan mah libur, ulah ku Allah jadi halal kan, ya capek abi tos nyadiakeun kanggo buka, ya terus taraweh, terus sahur, ya jeung bapak ngajak di, sawios dihalalkeun, ya sok dihalalkeun. Ibu nggak boleh begitu, ya mengharamkan yang Allah halalkan nggak boleh. Ya, mengapa? Karena mereka itu, para istri itu ibarat pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Ya, orang lamun diacukan rawas, ya tertutup dari dingin, tertutup dari panas, tertutup dari rasa malu, ya tertutup dari hal-hal yang dapat membahayakan. Sama suami istri pun harus menjadi penutup, ya penutup dari bahaya, penutup dari rasa malu, penutup dari segala maksiat. Sampai di ilmu-ilmu sekarang Bu, ilmu medis sekarang, ilmu keluarga, ada nasihat begini, hei para istri, para ibu yang punya suami apalagi yang masih muda-muda, kalau ingin suami ibu tidak selingkuh, ya tidak main di luar, punten ya bahasana teh tumpahkan spermanya di ibu, ya salurkan hasrat biologisnya habis-habisan di istrinya, habiskan di sana. Mengapa ada orang serong sering main? Karena jeung istrina teu wareg gitu, da istrina katingali unggal diajak keur nyeuseuh, keur diajak keur gegero, diajak ker ngenenan, diajak ker naon we. Begitu. Akhirnya salakina puguh neangan nu lain atuh. Ya, sok waregen karena dengan habis, dengan disalurkan ya kebutuhan biologisnya bade naon deui atuh. Dugi ka aya hadis kieu kan. Bila ada seorang laki-laki main keluar ternyata melihat perempuan yang sangat disukainya, menarik, meni begitu. Cek Nabi tungkulkan. Setelah itu pulang temui istrinya, kemudian hasrat biologisnya tumpahkan atau seep. Sok pamegat mah kalau sudah ditumpahkan ke istrinya atos beres. Bu, makalahnya kebagian. Udah? Oh teh aja, itu aya bilih kirang di canak. 2 tah, teraskeun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Dan Allah mengetahui bahwa kamu telah berkhianat kepada diri kamu sendiri. Wah, ini mengandung unsur akidah tingkat tinggi ya. Ini kalau kaitan dengan pembahasan Allah tahu kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang melanggar aturan saum. Aturan saumnya yang mana? Diharamkan bercampur selama bulan Ramadan, masih nyelonong. Nah, date kuat atuh. Rasulullah, kalau aturan ini masih berlaku, saya tidak kuat. Daripada ngecer di jalan, tos we ka istrina. Ya, ku Allah tetap kamu sudah mengkhianati diri kamu sendiri. Ya. Sudah dilarang bercampur, kamu campuri istri kamu di bulan Ramadan. Allah tahu. Nah, pesan moralnya hati-hati. Jangan merasa aman dari kejahatan yang tersembunyi. Ya, ulah atoh, jangan gembira, jangan aman kalau kita punya dosa, pernah berkhianat, pernah menipu, pernah maksiat, melakukan yang haram, tersembunyi, tidak ada yang tahu, jangan merasa aman. Ya, mengapa? Allah mah tahu. Sok yang pernah melakukan dosa, yang pernah melakukan maksiat, ya cepat buru-buru istighfar, tobatan, walaupun orang tidak tahu, beristighfar, bertobat kepada Allah. Jangan merasa aman dari dosa yang tersembunyi. Da eueuh nu apaleun ieu. Da eueuh nu apal ieu. Da teu viral ieu. Jangan begitu. Ya.
Sok tanamkan rasa takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukan walaupun orang tidak tahu. Bagaimana menanamkan rasa takutnya? Dengan beristighfar, bertobat. Ya Allah, hapunten abi moal ngulangi deui. Ieu mengkol heulanya pengalaman religius nih. Ku Bapak Ibu raraoskeun sok. Orang bakal karaos fokus ke Allah teh di saat kita dalam keadaan sangat takut. Anu takut nate tenaga tidak bisa menolong. Ya harta tidak bisa menolong, kecerdasan tidak bisa menolong, teman-teman, tabungan miliaran, tanah di mana-mana, sawah di mana-mana, uang di mana-mana, tapi geus teu bisa nulungan. Jika Bapak Ibu naik pesawat terjadi goncangan, naon namina teh? Nah, turbulensi ya. Turbulensi, sok goncangan, deugeun ka cengli ceng kieu ya. Kabayang tuh Pak, di pesawat turbulensi salami 4 jam. Mengalami ya. Didinya mah fokus Pak, lupa semua, lupa apa yang kita miliki, lupa. Yang ingat itu Allah we Pak, didinya mah Pak. Sok di saat Bapak naik pesawat turbulensi nepikeun ka pilot oge semua diam. Pramugari yang mau menyediakan makanan pun cicing heula, kabayang teu? Talakbir tah sadeana ge Pak. Nu tara salat ge pas didinya mah ya Allah didinya mah Pak. Ya, nu karaos ku abi anu paling fokus urang ka Allah di saat kita takut. Sok naik pesawat turbulensi, set deui sok kumaha. Wah didinya. Nah padahal di situasi sedang aman saja rasa takut itu harus seperti itu. Kudu sieun, teu salah teh kudu sieun. Mengapa? Karena mati itu bisa kapan saja. Bapak-bapak yang bisa ka masjid ngahaja teu ka masjid kudu sieun teh. Kudu sieun. Ya. Nu bisa puasa tapi tidak puasa harus takut. Yang punya kewajiban zakat, teu zakat harus takut. Dan tak kudu diberi pelajaran heula, kudu diberi rasa takut yang tadi dulu. Ya, anu sieun teh anu harta, tanaga, baraya, semua kekuatan yang dimiliki manusia di saat seperti itu tidak bisa menolong. Aduh, pelajaran orang teh benar-benar kudu sieun ka Allah. Allah itu tahu kalau kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Nah, tapi wa'afa ankum. Fataba alaikum wa'afa ankum. Allah terima tobatnya. Setelah Allah turunkan keringanan begitu, mereka jalankan keringanan itu dengan baik. Tos, no atos ma atos. Allah terima tobat kamu dan Allah maafkan kamu. Yang sudah. Ya, jika kia Pak. Dulu di Indonesia tak terkecuali di Bandung karena syariat agama memang belum begitu lengkap sampai ke umat Islam di Indonesia. Tahu ada syariat tayamum tahu, tapi tidak tahu kumaha tayamum teh. Akhirnya cara nate ngagali tanah. Jadi dulu lamun bade tayamum teh ngagali dulu 1/2 meter. Nah nanti diambil tanah bagian dalam, diambil terus disangrai. Terang disangrai ibunya. Dimasak tapi tidak pakai minyak, disangrai sampai si tanah yang basah itu garing jadi debu. Takut tanah eta tayamum teh. Kabayang lamun tayamum kudu kitu. Nu geringe jadi cager atuh. Dulu begitu kan berat. Kalau kita tayamum harus dulu menggali tanah 1/2 meter. Tanah bagian 1/2 meter ke dalam lah yang diambil terus disangrai heula. Garing kan jadi debu. Ta eta debu eta yang dipakai tayamum. Kabayang riweuhna tayamum teh rusuh. Nu asalna harus wudu tidak bisa tayamum. Ari ngagali mah jadi teu rusuh atuh. Kumaha atuh bareto abi kitu tos. Kalau kita sudah tahu ternyata sekarang tayamum itu 1 tepukan, usap saja tangan dan telapak tangan, tos beres.
Ya, ke mana tepukunya? Ke tembok, ke bumi, ke pagar Nabi, ke pintu. Ya, jangan ke kaca yang sudah dilap, jangan sudah dilap kadinya atau tos bersih debuna. Mun kana tembok tada jarang dilap tembok mah ada. Ringan. Bagaimana saya tayamum dulu dan saya tidak tahu ku Allah diterima. Kalau kamu sudah tahu yang benarnya, kamu jalankan. Bagaimana yang dulu diterima tobatnya? Allah maafkan sudah. Seperti orang sholat karena rajin sholatnya mah, tapi karena tidak mau belajar, kan seueur puntennya, punten bilih aya nu kieu ulah diulangi deui. Takbiratul ihram mengangkat tangannya, loh, begitu. Loh, ini seenak lah we, ngangkat panangan. Saprak diajar, geningan mengangkat panangan teh henteu kitu. Ya, harusnya ke atas begitu. Antara bahu dan telinga, tidak selebih dari telinga, tidak sebawah bahu, antara ini dan sini, di sini bisa. Ya. Terus dia jalankan, ya cara Nabi mengangkat tangan jalankan. Bagaimana yang dulu Allah terima tobatnya, Allah akan maafkan. Begitu juga yang lainnya. Ya, begitu juga yang lainnya. Para sahabat saja soleh teh tidak ujug-ujug, mengkhianati dulu. Karena tidak kuat, karena tidak tahu, ya. Tapi setelah tahu, dijalankan, Allah akan maafkan. Nah, sok fal'ana sekarang basiruhuna, boleh kamu bercampur dengan istrimu, bercampur sok. Ya. Kapan? Di malam hari bulan Ramadan. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang sudah Allah tetapkan untukmu, harapkan. Kalau Allah sudah menetapkan apa saja, harapkan oleh kita. Karena yang ditetapkan oleh Allah itu pasti benar, mustahil salah. Jangankan salah, kekurangan pun tidak akan pernah ada. Nah, ada lagi yang menafsirkan wabtagu ma kataballahu lakum itu ketika bercampur, apalagi ibu-ibu yang masih produktif, ketika bercampur dengan istrinya, harapkan anak, harapkan. Ya. Walaupun secara perhitungan medis, wah tidak mungkin hamil abimah atau sepuh, tidak mungkin hamil karena ada kelemahan ini kelemahan. Allah mah kalau sudah kun fayakun. Nabi Zakaria saja ya kepada Allah, ya Allah, bagaimana istri saya bisa hamil? Saya sudah tua, istri saya sudah menopause. Bagaimana bisa hamil? Kan Allah sampai berfirman, kalau aku sudah mengatakan jadi, jadi. Ya. Kalau sudah jadi, jadi. Selanjutnya, nah kesananya wakulu wasrobu, sok makan minumlah, makanlah minumlah, ya. Makanlah minumlah hingga terang bagi kamu benang putih dari benang hitam. Wah itu panjangnya, sababun nuzulnya panjang. Jadi begini, mengapa di sini ada wakulu wasrobu? Padahal kita tahu kalau sudah malam itu kita makan sampai fajar. Makan minumlah sampai fajar. Dan memang aturan saum begitu. Nah dulu ibu bapak dulu saum orang dulu sampai tahun kedua Hijriah, makan minum di Ramadan itu dari maghrib sampai beres sholat isya. Jadi maghrib makan, beres sholat isya saum lagi. Ya. Jadi dulu mah saum teh beres sholat isya sampai maghrib sekitar 22 jam. Tah, turun ayat imah sudah diringankan. Sekarang makan minum bukan sampai isya, sampai terbit fajar. Kade sampai, bukan sampai adzan, bukan. Kelamun teu aya nu adzan kumaha? Bukan sampai adzan, sampai terbit fajar. Bagaimana Ustaz, kan saya tidak tahu terbit fajarnya. Para astronomi sudah diberitahu di daerah Bandung terbit fajarnya jam 5, jam 4 lebih sekian. Di daerah ini jam sekian lebih sekian. Ya.
Di Mekah Madinah teh subuh teh jam 5 lebih 40, Pak. Jam 5 lebih 40 begitu. Jadi jam genap teh poe keneh. Di kita jam 5 kan lebih sebenarnya 37. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu ini terbit fajar begitu, padahal belum adzan, berhenti. Malah sebaiknya 5 menit sebelum waktunya teh berhenti. Kan bisa berwudu, bapak-bapak siap-siap ke masjid. Ya, ulah keadaan kagok ieu meyakeun mie. Nah, ayah hadis begitu. Kalau kita sedang makan sahur, katanya sedang makan sahur, ya, ngong adan sudah terbit fajar, tapi ya aya tilu senokeun keneh, habiskeun we, lain dalil eta mah fikih tidak tepat. Memahami begitu dari hadis yang ada tidak tepat. Itu tidak ada kaitan dengan sahur, tidak ada. Tapi kaitannya dengan adab makan dan sholat berjamaah. Bapak-bapak kan lamun ngong adan kan bagusnya ke masjid, bagus ke masjid. Tapi lamun bapak sedang makan, sanes nuju saum, dati diterangkeun nuju saum. Karena kalau sedang saum sudah jelas aturan saum mah. Makan minum sampai fajar. Ima bukan sedang saum. Bapak makan sore. Ya, sebelum maghrib bapak lapar, ari nungguan maghrib bisi mah ya kejadian begitu. Maaf, tuang ayeuna nuju tuang aya setengah piring deui ngong adan, seepkeun we, seepkeun. Kitu, Pak. Ngong adan maghrib, orang lain sudah pergi ke masjid. Bapak ieu setengah piring deui seepkeun. Ari nuju saum mah batal atuh. Mengapa? Kan makan minumnya sudah diatur sampai fajar. Adapun hadis, siapa yang sedang makan masih tersisa padahal sudah adzan, habiskan, teu aya patali jeung saum eta mah. Eta mah patali sareng makan, habiskan. Ya. Jangankan sedang makan, bapak belum makan. Ngong adzan maghrib, tapi istri bapak sudah menyediakan makanan, cek Nabi makan dulu. Bapak balik ke masjid, tapi istri bapak sudah menyediakan, Pak. Ih kok abitos nyadiakeun ngahaja bapak nembe ibih tuh tuangan mempengharaneut keneh mah adan tuang heula. Tepira dahar itu kayak gitu. Nabi yang menyuruh itu. Fabda'u bil asa, kata Nabi, dahulukan makan malam itu sebelum kamu pergi ke masjid, dahulukan. Dan makannya tenang saja, adan-adan. Komat-komat tuang we nyase. Kuma atuh kaburu beres keun ae. Ya. Kadituna kayak masbuk atau misalkan jadi sholat sendiri atau ke masjid jadi nggak apa-apa, tapi pahalanya tetap berjamaah. Nah, da bapak mah biasa berjamaah. Ya. Tapi ulah jadi kieu nya. Tiap mamah nyuguhan tuangna kayak tiap bade adan cuguhannya, tiap bade adan suguhan. Jadi supaya alasan teka masjid diteke gitu. Ya, jadi tidak tepat hadis itu dijadikan dalil orang nuju sahur aya kenehnya sa adan seepkeun we. Itu tidak ada kaitan dengan hukum sahur. Karena hukum sahur mah sudah diatur, eta mah hukum kaitan dengan adab makan, habiskan. Ya. Karena sebelum makan saja, kalau hidangan makanan sudah disiapkan, kata Nabi, dahulukan makan. Jika punten nuju acara bukber. Bukber, oh ada acara ngong adan, kan sok aya nu, sholat heula moal waka buka, eta teh teu langkung sae henteu. Buka heula. Sararea nu adan ge beres ieu buka heula. Nya lamun tos cekap cai, cau, ciu, nya cai, cau, jeung ciu piraku sakitu. Ya. Abi mah teu cukup, ieu mah kudu sapiring heula nasi padang nya sok we. Tapi kan ada orang abi mah cukup cai, ciu, jeung cireng. Atuh kasurupan eta mah hari. Abi mah kada heula cai, cau, ciu. Tos cekap ke tuang mah bada salat mangga. Yang penting tos keeusian heula cekap. Ulah mah waka mun itu pira dahur salat teu langkung sae. Dahulukan dulu. Ya. Orang yang ingin makan dulu, makan dulu. Misalkan di sini
Pas waktu maghrib nu sholat dudu ngolak-ngolakkeun sawios. Nu ngolak ngangge dalil, nu ieu ngangge dalil. Dua nana aya, nu ieu mah meureun da. Atos tadi cekap kolak heula 3 mangkok. Ari nu itu mah abi mah teu cukup kolak heula 3 mangkok, abi mah kedah jeung sangu heula. Geus sangu teh cikopi, terus cau, terus 3 batang ji samsu. Atuh beres dugi ka Isya. Dahulukan makan dulu. Abi mau di acara ngaos misalkan sok aya nu syukuran bumi menjelang duhur pas beres ngaos teh ngong adan duhur kan tos ngong adan duhur mah biasa ya nu tadi mah santapan rohani ayeuna santapan jasmani. Pak Ustad sholat heula makan dulu ini sudah dihidangkan tinggal diharaneut beres sholat tariis deui makan dulu ya sok aya nu nyeleneh eta Ustad cenah kan udahar ih teh ngamalkeun dalil teh. Itu hadis bu, bukan omongan saya hadis. Apabila makanan sudah dihidangkan, ida kudimal asa dina riwayat lain ida kudimat to'am. Ya, apabila makanan sudah dihidangkan, padahal sudah qomat kata Nabi makan dulu. Di zaman sahabat tidak merata ilmu. Ada sahabat Nabi berkunjung ke Aisyah. Ku Aisyah disuguhan tuangan. Ngong adan, orang itu juga pergi saja. Kata Aisyah, kamu mau kemana? Kan adan Aisyah, saya mau sholat. Makan dulu. Sholat dulu, makan dulu. Sholat dulu Aisyah, kadia. Nabi bersabda, diwartosan ku Aisyah. Apabila dihidangkan makanan, walaupun sudah dikumandangkan adan, makan dulu. Mengapa bahasa hadisnya? La sholata, ya. Tidak sempurna sholat menahan 2 desakan buang air dan tidak sempurna sholat di hadapan makanan yang sudah dihidangkan untuk dirinya. Sok nuju buka batur baruka ieu sholat. Alah euy sop buah aduh kabur beak ya. Goreng bala-bala atuh hari. Panangin dipas ngagorengna. Ya. Mending keneh tuang inget sholat daripada sholat inget tuang moal leres. Tok salajengna makan minum sampai terbit fajar. Summa atimus siyama ilalail, kemudian sempurnakan saum itu sampai malam. Tah sempurnakan teh justru dengan melaksanakan aturan. Tinggalnya nu ngabatalkeun mung 3 nu ngabatalkeun. Kan disebut di sini makan, minum, dan berjima kan? Yang disebut di ayat ini kan makan, minum, dan berjima. Itulah ya yang dimaksud oleh Nabi ketika saum, tahanlah dari makan, tahanlah dari minum, tahanlah dari syahwat kepada istri kamu. Sok malam hari mah mangga. Ya, malam hari mangga. Terus makan sampai fajar, setelah itu sempurnakan. Tahan makan, tahan minum, tahan syahwat. Ditambah lagi kata Nabi, ya hati-hati. Jangan hanya menahan yang masuk. Kata Nabi, tahan juga yang keluar. Kita tahan yang masuk, tidak masuk minuman. Ya, tidak masuk makanan. Ya, tahan juga dari dalam. Jangan sampai keluar omongan bohong. Saumna bagus, aya bohong, bubuk. Jangan gibah, jangan marah-marah, jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang tidak baik. Sempurnakan, bukan hanya aturan saum nu tadi kadeta tambahan. Sempurnakan. Ya. Saumnya bagus, dia tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi dagang ngurangan timbangan. Ya. Ngurangan kiloan, ngurangan takaran, atos hancur saumnya. Jadi ada faktor-faktor lain yang tidak disebut secara rinci di ayat ini, tapi di hadis. Nanti ada ya hadisnya di bawah, kayak tinggal baca lah. Selanjutnya, ini pelengkap saum. Walatubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Walaupun di malam hari kamu tidak boleh bercampur kalau sedang iktikaf di masjid. Sok sakitu ya Pak.
Ya, sahur Allah, jangan kamu mencampuri istri-istri kamu sedang kamu iktikaf di malam di masjid, walaupun di malam hari. Ya. Jadi walaupun di malam hari, kalau sedang iktikaf mah bapak tidak boleh bercampur dengan istri bapak, tidak boleh. Komo jeung istri tatangga teman. Dengan istrinya saja tidak boleh. Artinya itikaf teh kudu di masjid. Artinya itikaf teh tidak boleh pulang ke rumah. Kan begitu mafhumnya. Kayak dirinci ku hadis. Ya, kamu jangan campuri mereka. Ya, kalau kamu sedang itikaf di masjid. Ya. Artinya itikaf teh kudu di masjid. Ya. Ulah sono yeuh geus salapon we sona balik heula ka rumah cepika-cepik dulu dengan istri balik lagi sah halal bercampuran ka istri kan itikafna gugur begitu ya. Malah ku hadis mah dirinci nanti tidak boleh mengurus jenazah, tidak boleh menjenguk yang sakit ya, tidak boleh keluar untuk suatu keperluan apapun selama itikaf. Ya, kecuali yang tidak bisa dilakukan di dalam alias doruriyatul insan, kebutuhan krusial manusia seperti mandi. Piraku itikaf teu mandi atuh. Mandi keluar ke dalam lagi. Makan, Ustaz saya itikaf tidak ada yang menyuguhi makan. Saya harus pergi dulu cari makan, cari. Sudah dapat ke dalam lagi. Aduh ingin buang air, pasti keluar. Piraku di paimbaran. Keluar setelah buang air ke masjid lagi. Kumaha ngantor mah cuti heula. Cuti heula kalau mau benar-benar itikaf seperti Nabi. Ustaz abi mah bade wengi hungkul dah tidak bisa cuti. Tidak bisa abi seueur pada melan. Nya mangga. Mau malam saja, siangnya bekerja, jeung istri iya mangga. Hanya jangan mengatakan itu itikaf syar'i. Itikaf syar'i mah 10 hari siang malam aturannya jangankan bekerja. Mengurus jenazah saja di luar enggak boleh. Menjenguk orang sakit saja enggak boleh. Nanti baca ya di halaman kedua akhir tuh. Kantun maca mangga eta mah. Nah, kadituna demikianlah Allah jelaskan perintah-perintahnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Apa takwa teh? Apik menjalankan aturan yang tadi. Ulah kieu boleh begini, jangan begini. Begitu. Da aturan mah cuma 2. Ada yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan. Begitu. Yang dilakukan jangan ditinggalkan, yang ditinggalkan jangan dilakukan. Sok mau ngebahas bab naon wae oge. Sekarang Bapak Ibu sababun nuzul tinggalnya proses ingin soleh teh tidak ujug-ujug. Pak sahabat pun begini dulu. Dalam suatu riwayat diterangkan dulu itu di tahun 2 Hijriah ke belakang. Di antara para sahabat Nabi SAW ada seseorang yang apabila sedang saum lalu tiba waktu berbuka dia pergi tidur sebelum berbuka. Ya. Sehingga dia tidak makan sesuatu pun pada malam dan siang harinya hingga petang hari. Jadi kapungkur mah menjelang maghrib tidak boleh tidur. Menjelang maghrib tidak boleh tidur. Kalau tidur menjelang maghrib, bangun-bangun pas adzan maghrib, dia harus saum sampai maghrib berikutnya. Begitu. Ada yang begitu. Nah, siapa namanya? Nah, namanya Qais bin Sirmah Al-Ansori. Ketika sedang melaksanakan saum, lalu tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya dan berkata ke istrinya, "Mah, mun ceu urang mah, geus aya yang buka teu acan. Ada makanan untuk berbuka?" Istrinya menjawab, "Belum ada, Pak. Namun aku akan keluar cari makanan. Saya cari kolak, cari korma, cari sop buah meureun aya nama." Kemudian mana Bi? Betul ya. Nah, kemudian di siang harinya si Qais bin Sirmah itu dia seorang pekerja keras, kuli meureunnya, hingga mengantuk lalu ia tertidur. Menunggu berbuka teh ia tertidur.
Istrinya datang, sudah bawa makanan. Ketika istrinya melihat suaminya sedang tidur, istrinya berkata, rugi kamu. Percuma atuh saya bawa makanan kamu tidur. Ya, mengapa rugi? Karena suaminya tidak boleh berbuka karena tidur sebelum maghrib. Nah itu syariat dulu itu begitu. Kemudian tengah harinya Qais pun jatuh pingsan. Ya, lalu persoalan ini diadukan kepada Nabi, maka turunlah ayat di atas. Nggak apa-apa, ayat nama tidur menjelang maghrib nggak apa-apa, dihapus. Sempurnakan saum. Pokoknya mah jangan melanggar aturan saum. Tah tidur menjelang maghrib itu bukan pelanggaran. Begitu juga aya nu kieu. Sahur, subuh salat, sare nepikeun ka lohor, salat sare deui, nepikeun ka asar sare deui. Sah saumna sah. Ngan naon nya gitu. Saum teh sare we. Aya bareto abi zaman nyantri teh. Saha teh ti payu. Nyantri. Jadi ti sahur subuh mah salat, tidur. Nanti lohor salat, tidur lagi. Bangun-bangun teh menjelang maghrib bangun buka. Begadang. Ya, malamnya tidur begitu. Dengan alasan supaya teu karasa lapar. Ih, kumaha itu. Walaupun sah tapi yang begitu jelek ya. Jelek sekali. Sok, salajengna. Nah, nu kadua dari Ibnu Abbas. Orang-orang pada masa Nabi di bulan Ramadan, apabila telah sholat Isya, maka haramlah atas mereka makan. Kapan ini? Di tahun kedua Hijriah. Beres sholat Isya, haram makan. Haram minum, haram bercampur. Tilu we nu ngabatalkeun. Nah, bagaimana pakai inhaler tidak batal? Ternyata tidak batal. Ya, kemarin dibahas oleh guru kami tentang hukum pakai inhaler naon dinya. Nu diinfus. Nah, diinfus mah moal batal kita. Nah, kan keur teu puasa. Matak diinfus ge gering hari. Saat dari diinfus ngabatalkeun henteu. Begitu henteu. Nah, kan teu berpuasa. Ya. Terus tapi kalau mau aman lah hindari. Ya. Terus sok ngangge geningan, aduh menipu yang ngangge naon geuning Bu anu dicolek-colek teh gini. Tah ngangge eta kan seungit seger, boleh. Ngan prekes we ulah digayem. Ulah digayem. Sad abi mah sok rutin dibekam. Saminggu sakali sok enjing-enjing nu raos teh boleh. Dibekam mah tidak membatalkan. Ya. Sad abi mah sok resep bersiwak. Bapak resep bersiwak, ngangge siwak, jeung enjing sok bau bersiwak-siwak. Tidak batal. Nabi itu bersiwak di Ramadan. Tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung. Ya, nu batal mah lamun siwakna digayem. Nya digayem teleg eta batal. Kumaha ngosok gigi tidak batal. Tidak makruh, tidak. Tidak makruh. Masa Nabi sengaja melakukan yang makruh? Ya. Tidak makruh. Halal. Ya. Tapi kalau mau aman misalkan abi mah tos sholat tos sahur ngasok gigi bersiwak ka ditu ramah henteu mangga. Orang mau begitu bagus. Tapi jangan dikatakan batal, apalagi batal. Dikatakan tidak baik pun nggak boleh. Nabi yang melakukan bersiwak di Ramadan di siang hari tidak terhitung bersiwaknya. Imam-imam Masjidil Haram sebelum ngimaman teh siwak teh ya. Kieu simpan deui. Mau salat berikutnya di dieu. Begitu. Selanjutnya mana bieu teh? Nah, mereka mesti saum sampai malam berikutnya, begitu. Kalau sudah sholat Isya teh. Lalu ada seorang yang berkhianat terhadap dirinya. Apa berkhianatnya? Ia campur dengan istrinya padahal sudah sholat Isya. Beres sholat Isya bercampur padahal masih dilarang. Memang ia tidak berbuka, tidak makan minum, tapi bercampur. Kemudian Allah hendak menjadikan kemudahan, menjadikan keringanan, dan menjadikan manfaat. Itu teh hukumnya memang begitu dari dulu. Tapi sekarang aku hapus, diringankan.
Ya, artinya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saum yang kita jalankan sekarang sudah dipermudah. Lamun orang bade jujur, saum ayeuna mah hanya pindah pola makan saja. Yang asalnya siang jadi malam. Relatif sama atuh dah. Sok ti subuh dugi ka magrib berapa jam, Bu? 14 jam. Sisanya 10 jamnya relatif sama lah. Ya. Hanya pindah pola makan saja yang asalnya siang jadi malam. Ya. Teu puasa keneh. Aduh. Ieu nya kumaha ieu nanamkeun akidah? Alasan ku lapar. Jalmi itu 1 minggu masih bisa bertahan dari makan, kecuali minum ya. Malah bagus. Anu bade diet bagus. Cobaan selama 30 jam enggak makan kecuali minum. Minum mah enggak. Ya. Tapi karbo gula-gula tahan eta teh sae. Nanti si tubuh itu akan menggerogoti lemak-lemak buruk di tubuhnya, gerogoti jadi tanaga. Ya. Pokoknya hoyong langsing eta seblak deui. Bolu deui nikeun ka Sabaskom eta bolu diopi ku nyalira. Moal komo diurangan 14 jam. Ya, moal aya kacaritakeun maot ku saum moal aya. Justru sehat. Selain berpahala sehat, baik bagi tubuh. Ya. Toksin yang luar biasa itu. Ya. Malah dokter putih pas sarang-sarang abi nuju di parios, abi tipayun kan lieur wae di parios. Karasan aya nu kanker. Diobati. Dokter putih jawabnya, obat kanker mah tidak ada lain, saum. Ya, karena kanker sel itu menggerogoti apa? Makanan yang kita makan, gula kan? Makanannya gula, karbo makanannya. Lamun orang saum dia tidak ada makanan, lemah. Ya. Orang kanker itu masih bisa hidup normal. Masih bisa, kan harus rajin saum. Ya. Yang kolesterol, yang gula darah itu dengan saum itu. Orang punya gula darah tinggi, makannya baik saja, sering saum, bisa dia hidup biasa. Ya. Sampai ketika memeriksa saya dokter putih, Pak, saya juga pasien. Saya dokter, saya juga pasien. Anjeuna gaduh autoimun, lupus. Lupus, tapi saya bisa hidup normal. Mengapa? Pola hidup yang harus baik. Jangan terlalu capek, makanan teratur. Ya. Orang hoyong sehat sagala asup. Ya. Yang masuk itu yang toiban, yang baik bagi tubuh. Sok salajengna. Nah, kaditu nama manggawe ieu mah rinciannya. Ya, rincian pelengkapnya anjuran segera berbuka. Di saat ngong adan maghrib segerakan, entong diengke-engke. Ya, seperti ada syariat agama lain ada Pak, bukan Islam tapi saum. Ngan buka nate sanes adan maghrib ketos rada poek pisan. Menjelang isya namanya buka. Aya. Orang Islam tidak. Ngong adan maghrib walaupun belum terdengar adan, tapi bapak ibu yakin ini sudah masuk maghrib, berbuka. Bilih nuju sapar. Bapak teh memaksakan saum, pameng sapar 2 dinten hoream ngodoan, abi mah saum. Tos adannya, tos adan. Tinggal waktu maghrib jam 6 lebih 15 menit di handphone bapak sudah menunjukkan buka saja. Jadi mulai buka saum teh sanes adan maghrib, tapi tiba waktu maghrib. Lamun teu aya nu adan kumaha? Ya. Sok bapak jalan-jalan ke Eropa, komo ke daerah Cina, daerah-daerah tertentu susah yang adan. Terus akhirkan sahur. Saya akhirkan sahur. Anu nyaral saya ya anu berangkat kerja nanti jam 6:30, 7. Saya pisan. Ayeuna subuh teh kan 4:30, jam 4 mulai sahur. Ya. Mulai sahur. Kecuali abi mah sasah mengakhirkan karena setengah jam menjelang subuh teh harus keluar. Jadi 1 jam lah sebelum subuh harus ya makan baru keluar. Anu nyalase mah dugi ka subuh ada di rumah akhirkan. Berbuka segerakan. Apa hikmahnya?
supaya perut tidak terlalu lama mengalami kekosongan. Karena perut pun perlu nutrisi, tubuh perlu gizi, perlu vitamin. Ya, puasa teh lain kudu rangsak awak teh lain. Ya, orang puasa teh ngajalankeun ibadah, sehat mah bonus, sehat mah bonus. Nah, dilarang saum wisol. Saum wisol teh nyambung terus, tidak buka, tidak sahur, abi mah nyobian saum 2 dinten 2 wengi. Tuh, jadi maghrib tidak buka, ke maghrib berikutnya menemui buka, nggak boleh. Ya, maksimal yang diizinkan wisol sampai waktu sahur. Ada orang waktu berbuka tidak mau buka, tidak mau makan, mengapa ya? Sudah maghrib tidak mau makan, masih boleh. Isya belum. Tapi kalau sudah sahur, dia harus sahur. Harus sahur. Ya, menyegerakan itu sanes wajib, tapi abdoliyah, sunat. Segerakan. Mengakhirkan juga sunat. Kan ada orang, abi mah jam 3 tos sahur. Mah enggak tuh sosios. Ngan bagusnya diakhirkan. Berbuka, disegerakan. Silahkan baca hadisnya. Yang berikutnya, makan, minum, dan jima membatalkan wudhu. Ya, membatalkan saum. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan Allah, sungguh bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi mulut tetangganya. Ya, di mulut tetangganya mah bau atuh. Saur Allah wangi. Wangi. Orang saum itu walaupun mulutnya bau, di hadapan Allah mah wangi. Mengapa? Karena ia tinggalkan makan, ia tinggalkan minum, ia tinggalkan syahwatnya karena aku, kade, tidak minum, tidak makan, tidak menyalurkan syahwatnya itu karena Allah. Sieun ku Allah. Batal teh sieun ku Allah. Sok tanamkan takut dengan Allah. Nah, aku akan balas kebaikannya, 1 kebaikan dengan 10 kebaikan yang sepertinya. Selanjutnya, apabila jima di Ramadan, wah bahaya. Ya, kiparatnya itu saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Selanjutnya, menggosok gigi bersiwak tidak membatalkan, mangga baca hadisnya. Mencium istri, ngecup ya. Mah didamelnya salam, mangga. Ngan ulah jiga porplay, nya ngesun biasa bade angkat, tidak apa-apa. Ya, lamun porplay ternyata beda lagi, itu bahaya itu. Ya, malah ada hadis mun telepatnya. Mun nini aki-aki mah di widian, tapi nu pengantin maru mah teu di widian. Mengecup istrinya naon bahaya pengantin baru mah. Bisi aya tuluйna. Menghirup air ke hidung dan mandi karena panas tidak membatalkan wudhu. Ketika wudhu kan disunatkan menghirup air ke hidung alias istinsak. Nah, terus istinsar boleh, tapi kalau sedang saum jangan terlalu dalam. Kalau tidak sedang saum saya Pak, begitu, biar jigong-jigong di dalam ini keluar. Tapi lamun menuju saum sakedik weh. Sebab kalau sedang saum kita menghirup air ke hidung, nyurulung ka dieu ke dedeyeun. Ya, itu batal itu. Ya, bisa membatalkan. Yang terakhir, belum. Gibah ropas berbohong menghilangkan pahala saum. Teu batal saumna ngabohong. Ngurangan timbangan keur dagang. Ngomong porno, berkata kerji, berkata kotor pada saat saum tidak batal. Ngan pahala saumna bubuk. Jika Bapak jumaahan, jam 11 sudah datang. Sholat, intidor, dengarkan khutbah. Ngan nuju khutbah, Bapak ngobrol, beres. Atos. Jumat nasah, ngan tidak dapat pahala apa-apa. Sayang sekali, tahan. Jadi bukan hanya menahan yang masuk, tahan yang kotor keluar, tahan sing sabar. Nu terakhir itikaf. Tuh, itikaf 10 hari.
Ya nu bade itikaf di Nurul Ilmi mangga ngan ulah waka seueuran mangga. Tuangan mah insya Allah lah aya teu kudu bayaran. Sok aya wae di dieu mah. Tuh saur Aisyah, sunahnya atas orang itikaf tidak menjenguk yang sakit. Bagaimana kalau menjenguk yang sakit? Batal itikafnya. Menjenguk yang sakitnya berpahala. Lamun badai itikaf Rasulullahnya tidak menjenguk yang sakit, tidak boleh mengurus jenazah, tidak bercampur dengan istrinya, tidak mempergaulinya, tidak boleh keluar untuk suatu keperluan apapun kecuali yang mesti dilakukan di luar seperti mandi dan buang air. Tidak ada itikaf kecuali dengan saum, tidak ada itikaf kecuali di masjid jami, di masjid 10 hari. Bagaimana yang itikaf malam saja? Silahkan. Tapi jangan mengatakan itu itikaf Rasulullah. Bahasa saya itu baru latihan itikaf saja. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Teu aya pertarosannya. Abi kedah ka Sumedang, aduh tabuh 7 kedah tos kawitannya. Itu yang disampaikan. Ya, selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita tahun ini menjadi saum yang terbaik. Jangan lupa menjadi saum yang terbaik, menjalankan aturan saumnya dengan baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.